Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Salam, selamat pagi. Bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kuasa Roh Kudus-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran itu, Tuhan, yang mengajari kami akan kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini, baik kami hamba-Mu yang menyampaikannya, dan juga saudara-saudari terkasih kami yang mendengarkannya. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Amin. Zakaria 2 ayat 13, begini bunyi firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Sampai sejauh ini, pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kami pernah menyaksikan ada seseorang menolong orang yang lagi tenggelam di dalam air. Dan ketika orang yang ditolong itu tidak diam, maka sangat sulit untuk menolong dia. Tetapi ketika dia diam, maka orang yang menolong tersebut akan sangat gampang untuk menolongnya, sehingga ketika dia diam, dia bisa dibawa dengan berenang, dituntun sampai ke tepi dari sungai atau tepi dari kolam. Ini sebuah pengalaman yang menarik. Hal ini juga yang digambarkan oleh Nabi Zakaria dalam bacaan kita. Kita dapat melihat bahwa bangsa Israel pada saat itu telah dibuang selama 75 tahun ke Babilonia. Mereka seperti tenggelam di dalam pergumulan, tenggelam di dalam pembuangan, tenggelam di dalam masalah. Seperti orang tenggelam, ketika tenggelam maka berusaha akan sekuat tenaga. Terlebih ketika kita tidak bisa berenang, maka kita akan bisa menggerakkan kaki, tangan kita, tetapi kita tetap di situ saja. Hal itu juga yang terjadi dalam kehidupan kondisi bangsa Israel pada pembuangan pada saat itu. Tetapi bahan kita menyaksikan bagaimana Tuhan mulai bertindak. Bagaimana Tuhan mau membebaskan bangsa Israel. Itu maka judul perikop kita juga jelas dikatakan bahwa orang-orang buangan itu dipanggil pulang. Artinya Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Tuhan mau bertindak
mau membebaskan bangsa Israel tersebut. Oleh sebab itu, maka Zakaria mengatakan, berdiam dirilah, tenanglah, Tuhan akan mulai menunjukkan kuasanya. Dia akan bangkit, dia akan keluar dari kediamannya yang kudus, dan dia akan membebaskan bangsa Israel yang menanti-nanti, yang diam itu dari pembuangan yang ada di Babilonia. Dan hal ini jelas dapat kita saksikan bagaimana Tuhan memakai Nehemia pada saat itu untuk membebaskan bangsa Israel semasa Raja Artasastra memerintah. Ya, Nehemia melakukan pendekatan, dia dipakai oleh Tuhan sehingga raja ini memberikan izin bagi bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babilonia. Itulah cara Tuhan bekerja. Setelah bangsa Israel dengan segala usahanya tidak mampu, akhirnya dia berdiam. Akhirnya Tuhan dengan kuasanya turun tangan untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dari bahan renungan ini kita dapat melihat ada beberapa hal menjadi poin penting buat kita. Pertama, mungkin pada masa ini juga, dalam kehidupan kita, kita sudah menjalani kehidupan kita ini, hampir mengakhiri tahun 2024. Banyak hal mungkin yang kita kerjakan. Banyak hal mungkin yang hendak kita dapat. Banyak hal juga mungkin pergumulan, penderitaan. Kita sudah berusaha sekeras tenaga. Kita mencoba, mencoba, mencoba. Sama seperti orang yang tenggelam tadi. Sama seperti bangsa Israel tadi. Tapi sampai saat ini, sampai hari ini, dari semua pergumulan kita itu, baik sakit penyakit, baik masalah, baik juga kesehatan, baik ekonomi, mungkin tidak ada titik terang yang kita lihat. Hari ini mungkin nats ini mengajari kita. Mungkin saatnya kita seperti orang yang tenggelam tadi. Kita tidak lagi berusaha dengan kekuatan kita. Kita tidak berusaha lagi dengan tenaga kita. Tetapi saatnya mungkin kita diam. Hari ini, di pagi hari ini mengingatkan kita. Karena kita tahu seperti orang tenggelam tersebut. Seberapa hebat pun usahanya, dia tidak akan bisa melihat titik terang dan bisa dibawa ke tepi kolam atau ke tepi sungai. Salah satu cara dia hanya diam. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin saat ini kita tidak diam. Kita berusaha mengejarnya ke sana, mengejarnya ke utara, mengejarnya ke selatan, mencari tahu, mendengarkan berbagai pendapat. Mungkin itu yang kita lakukan dari semua pergumulan kita. Tapi hari ini, firman ini mengatakan jelas, berdiam dirilah, hai segala makhluk. Artinya hari ini kita perlu juga berdiam diri. Kemudian yang kedua, berdiam diri dalam arti menyerahkan semua ke dalam tangan tuntunan Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh yang berenang tadi. Dia berdiam diri, membiarkan dirinya dituntun, dibawa oleh penyelamatnya. Demikian juga bangsa Israel pada saat itu. Cara Tuhan menuntun dengan menggunakan Nehemia. Kita dapat lihat itu. Dalam hidup kita juga. Cara Tuhan menuntun berbagai cara yang bisa dilakukannya. Untuk menuntun kita dalam menyelesaikan segala persoalan, segala masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting, biarlah diri kita ini dituntun. Biarlah diri kita ini dibimbing. Berilah diri kita taat. Berilah kita tunduk. Kalau kita tidak taat, kita tidak akan tunduk. Sangat sulit untuk bisa keluar dari persoalan dan masalah itu. Itu sama seperti ketika kita dapat lihat bagaimana juga
di dalam kitab Injil. Ketika Tuhan Yesus itu lagi menyeberangi Danau Galilea bersama murid-muridnya. Badai topan, angin sakal itu menyerang. Angin yang luar biasa itu bisa didiamkannya. Artinya ketika kita diam, segala pergumulan dan segala masalah kita itu yang nyaring suaranya, pergumulan itu yang keras suaranya, Tuhan akan mendiamkannya. Karena dari situlah kita tahu bagaimana kuasa yang dimiliki oleh Tuhan itu. Karena nats ini mengatakan dia akan bangkit dari tempatnya yang kudus. Artinya dia akan datang dengan kuasanya untuk menolong kita, menopang kita. Itu maka yang kedua, Tuhan akan menunjukkan kuasanya ketika kita diam. Yang ketiga, ini juga penting saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini banyak kita lihat orang-orang sering di stasiun itu menunduk, di gereja itu menunduk, di kantin itu menunduk, di kafe itu menunduk. Itu maka sering ada yang mengatakan sekarang muncul generasi yang menunduk. Mereka diam. Tetapi apakah dalam diam mereka mencari kehendak Tuhan? Rupanya mereka menunduk itu bukan mencari kehendak Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya juga mungkin melakukannya. Saudara-saudara juga yang mendengarkan firman sapaan teduh ini juga sering melakukannya. Kita sering menunduk, tetapi menunduk dan diam kita itu bukan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi menunduk diam kita itu kita terlibat dengan semua suara-suara yang ada di dunia ini. Suara-suara itu yang mungkin kita rasa akan menyelesaikan persoalan kita. Suara-suara yang ada di handphone kita. Diam nampaknya. Tetapi kadang itu juga sangat mempengaruhi kita. Mari, jangan hanya kita diam, duduk, menunduk dengan menggunakan handphone kita. Kita bisa duduk diam sampai 6-8 jam. Tetapi berapa jam kita saat ini diam, duduk di hadirat Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Mari, ketika Anda mendengarkan renungan ini, coba mengintrospeksi diri. Mari perbaharui diri kita. Mari, sebagai orang percaya, pakai juga lah waktu kita untuk diam di hadapan Tuhan. Sambil berdoa, membaca firman-Nya. Sehingga kita bisa keluar dari segala pergumulan dan masalah kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Kuasa-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Dan Engkau menunjukkan kuasa-Mu itu bagi kehidupan kami. Seperti bagaimana Engkau menolong bangsa Israel yang ada di pembuangan. Ketika mereka berusaha berteriak dan menyatakan segala pergumulannya. Engkau belum turun tangan. Tetapi ketika mereka diam, Engkau dengan kuasa-Mu datang dari kekudusan-Mu, membebaskan mereka. Ini juga pelajaran penting bagi kami dalam kehidupan kami. Sering dalam kehidupan kami saat ini, kami sering berusaha dengan kekuatan kami, kemampuan kami, dan juga mungkin dengan segala sesuatu yang ada pada kami. Kami berusaha menyelesaikan segala persoalan kami. Tapi kadang bisa semua buntu. Rupanya yang harus kami lakukan adalah duduk dan diam. Hari ini, jika ada juga anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, mungkin telah berusaha keras untuk keluar dari masalah ini. Ajari juga kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk duduk dan diam. Kami tahu, ketika kami duduk dan diam, Engkau akan menunjukkan kuasa-Mu. Engkau akan bangkit dari tempat-Mu yang kudus, menolong kami, anak-anak-Mu. Mari, ajari kami duduk dan diam seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa buat jemaat-Mu di tengah gereja kami, GBKP Cibinong. Mari Tuhan berkati hamba-Mu semua, pendeta dengan keluarga, pertua diaken, dengan Nora Naras, pengurus PJJ, dan juga dengan seksi-seksi, dan juga jemaat-Mu. Ajari bekerja sama supaya dapat melakukan pelayanan dengan baik.
Berkati semua pekerjaan-pekerjaannya Tuhan. Berkati keluarganya. Berkati juga dalam pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa juga Tuhan dalam proses pengurusan izin gereja Tuhan. Tuhan yang memberkati. Ini doa kami Bapa. Ini kerinduan kami. Bila sebentar setelah selesai mendengarkan sapaan teduh kami di pagi hari ini, kami akan melanjutkan pekerjaan kami. Engkau yang menolong kami dalam mengerjakan pekerjaan kami. Ini doa kami. Kami datang kepadamu dalam satu nama Putramu Yesus Kristus yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.